Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 63, halaman 63, poin 183. Halaman 63, poin 183. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah di halaman ini dan juga selanjutnya ini banyak membawakan ucapan ulama salaf Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Yang pertama, wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Autsaku ural Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keislaman cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sebetulnya ada hadis Rasulullah SAW yang sahih yang sama dengan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad atau mirip dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Autsaku ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Kata Rasulullah SAW, sekuat-kuat tali keimanan, al-muwala, loyalitas karena Allah, wal mu'adatu fillah, memusuhi karena Allah, wal hubbu fillah, mencintai karena Allah, dan al-bughdu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak ukurnya adalah apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-tauhid. Yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyirk. Artinya wajib kita mencintai tauhid dan orang yang bertauhid. Wajib kita membenci kesyirikan dan yang berbuat kesyirikan.
Kemudian kita wajib mengetahui di antara yang paling Allah benci setelah kesyirikan adalah kebid'ahan. Dan yang paling dicintai Allah SWT setelah tauhid adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka wajib kita membenci bid'ah dan ahli bid'ah dan mencintai sunnah dan ahli sunnah. Ini tolak ukur barometer yang benar dalam akidah al-wala wal bara. Ini termasuk pembahasan al-akidah. Al-wala wal bara harus betul-betul didasari oleh al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Dan semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ya. Ini sekali lagi tolak ukur al-wala wal bara menurut ahli sunnah wal jamaah. Bukan tolak ukurnya karena satu kabilah, satu keluarga, ataupun satu organisasi, satu yayasan, satu perguruan, satu asrama. Tidak. Itu wala wal bara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau Nabi Muhammad tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berwala, mereka berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat mereka. Ya. Dan ayat ini dibawakan juga oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di awal-awal pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kalau bisa kita katakan ini bab yang kedua dari Usul Ats-Tsalatsah. Beliau mengatakan, man ata'a rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasula. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, tidak boleh dia berloyalitas, muwalat kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah salafi. Di awal belajar diajarkan kitab tersebut. Ya. Namun sangat disayangkan sekarang muncul fenomena yang menyelisihi akidah wala wal bara ala ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan ar-rajul yu'rafu bil haqqi lal haq yu'rafu bir rijal. Orang itu dibantu, dibela, ditolong kalau di atas kebenaran. Orang itu dikenal dengan kebenaran yang dibawanya, bukan kebenaran dikenal lewat orang tersebut. Artinya al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran yang wajib diikuti, yang wajib dibela, yang wajib ditolong. Namun sekarang ada fenomena di kalangan yang menisbatkan diri kepada entah itu dai sunnah atau pengikut sunnah. Yang hak dibuli, yang menyampaikan al-haq dicaci maki, diboikot dan sebagainya. Yang menyimpang dari kebenaran dibela mati-matian. Naudzubillahi min dzalik. Ini akidah wala wal baroknya sudah menyimpang, sudah melenceng. Yang dibela adalah sang raja. Ya. Salah atau benar tetap benar. Ya. Meskipun hanya raja asrama. Ya. Kalau nggak mengikuti titah sang raja, wajib ditahdzir. Ya. Wajib diboikot. Naudzubillahi min dzalik.
Ini wala wal bara ala jin khisqan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi fenomena yang ada. Ya. Bukan lagi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bukan yang benar dibela, bukan yang salah disalahkan. Namun yang salah dibela, yang benar dilecehkan, dituduh macam-macam, dituduh membuat manat pada sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah tidak bisa menjawab al-hujjah, ngeles kemana-mana, ya, membuat kaidah-kaidah global sebagaimana ahlul bidah, membuat tuduhan-tuduhan dusta, naudzubillahi min dzalik. Nah, harus kita betul-betul tahu akidah wala wal bara menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah, yang hak itu dibela. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Namun sekali lagi fenomena menyimpang, krisis akidah wal manhaj ada di sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah atau bahkan para dai-dainya. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru la takhtafi illa alal umyani. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada postingan kita dari siang dalam kitab Al-Qasidah An-Nuniyah, beliau mengatakan kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Semua mata ini melihatnya. Namun kebenaran yang terang benderang tersebut, matahari yang terang benderang tersebut, itu tersembunyi, tidak terlihat ya, oleh orang-orang yang buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun kata Allah, mata hati mereka yang buta. Tidak bisa membedakan mana hak dengan yang batil, mana ahlul haq, mana ahlul batil, mana yang wajib dibela dan mana wajib disalahkan. Namun sekali lagi ini yang harus betul-betul diluruskan. Ya. Meskipun mereka mengaku ahlussunnah wal jamaah, namun akidah mereka, manhaj mereka, akhlak mereka jauh dari manhaj, akidah, bahkan akhlak ahlussunnah wal jamaah. Teriak-teriak akhlak, teriak-teriak harus lemah lembut dengan ahlussunnah. Padahal itu sesuai dengan selera mereka. Kalau nggak sesuai dengan selera mereka, meskipun dari ahlussunnah, wajib dihabisi. Wajib diboikot habis-habisan. Melarang orang mentahdzir, namun mereka membuat gerakan tahdzir bawah tanah. Tahdzir ala jubana pengecut. Ya. Qatalahumullah. Ini sekali lagi yang harus betul-betul diluruskan, harus betul-betul ditahdzir agar jangan sampai umat tertipu dengan slogan propaganda halus mereka, padahal akhlak mereka lebih ganas daripada serigala ataupun raja hutan. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ahlussunnah wal jamaah, sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad, awsaqural Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kebenaran yang berhak untuk dibela, diikuti. Kebenaran tentunya dikenal dengan dalil-dalilnya. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kalau misalnya ada bantah-bantahan, ditimbang mana yang alal kita wa sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Bukan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti selera. Ya. Ini bukan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya. Sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani warhamakumullah. Dan sudah sering disampaikan di kitab ini, bahwasanya as-salaf lebih membenci al-bid'ah daripada maksiat. Lebih membenci ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Ini juga barometer ahli sunnah wal jamaah. Jangan yang membuat kebid'ahan atau membuat statement-statement bid'ah justru malah didukung, malah dibela mati-matian. Hati-hati dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang-orang yang mendukung kebid'ahan. Ancamannya luar biasa dahsyatnya, la'anallah. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan Allah melaknat orang-orang yang membela mendukung kebid'ahan. Kebid'ahan bukan hanya dari golongan luar sana yang mengaku ahli sunnah tapi membuat kebid'ahan, kalau ditolong, dibela, didukung mati-matian, ini ancamannya. La'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang-orang yang membela, yang mendukung, melindungi kebid'ahan. Naudzubillah min dzalik. Dan ulama salaf sangat keras kalau mendapati penyimpangan, terutama dalam masalah al-aqidah. Pada kajian kemarin kita bahas bagaimana kerasnya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mendapati orang itu membuat syubhat, bertanya kaifastawa. Bahkan kata perawi, belum pernah dia dan mereka melihat Imam Malik marah seperti beliau ketika mendengarkan syubhat tadi. Ini salaf marah kalau ada penyimpangan, terutama dalam masalah akidah. Tidak ada masalah marah karena Allah Subhanahu wa taala, karena membela agama Allah, karena membela akidah as-shahihah dan membantah kebatilan. Nah, ini marah yang fillah, membenci karena Allah. Bukan membenci karena selera hawa nafsu. Bukan membenci karena tidak cocok dengan titah sang raja. Ya, kalau ada orang nggak mengikuti titah sang rajanya, Masya Allah, diboikot habis-habisan. Ya. Ini sekali lagi, wala wal bara ala Genghis Khan. Ya. Namun, mereka selalu bertopeng di balik akhlak-akhlak. Padahal akhlaknya akhlak tentaranya Genghis Khan. Wala wal bara ala titah sang raja. Ini sekali lagi, as-salaf sangat murka, marah kalau ada penyimpangan. Bahkan dalam Sahih Bukhari itu ada bab yang kurang lebih berbunyi bab ma yajuzu minal ghadab wa syiddah. Bab tentang bolehnya marah dan keras, yaitu kalau ada penyimpangan-penyimpangan, ada hal yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dibawakan di situ hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul masuk rumah mendapati ada di rumah tersebut gambar-gambar yang bernyawa tentunya. Rasul pun marah. Jadi tidak ada masalah marah kalau fillah. Bukan marah karena hawa nafsu. Bukan marah karena tidak ada angin, nggak ada hujan. Itu orang yang tidak waras. Nggak ada angin, nggak ada hujan, marah, membenci. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, ukurannya, barometernya jelas. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, yang mereka paham masalah ini. Bukan yang buta mata hatinya, meskipun mengatakan manhaj jelas dan sebagainya. Manhajnya jelas. Tapi kalau orang-orang itu buta mata hatinya, bagaimana tahu manhaj yang jelas tersebut? Naudzubillah min dzalik. La takhtafi illa 'alal umyani. Kebenaran itu tidaklah tersembunyi kecuali bagi orang-orang yang buta matanya. Naudzubillah min dzalik. Wa qala al-Fudail bin Iyad, "A'utsaku al-Islam al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Di antaranya ini dibawakan oleh Imam Ibn Battal al-Bari sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu mentahdir kita dari al-bid'ah. Dan bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Maka wala wal bara kita tentunya apa juga berbeda antara kepada pelaku maksiat dengan pelaku kebid'ahan. Seperti yang sering kita contohkan, ada oknum-oknum yang kalau mendapati kasus pencurian luar biasa kayak mau kiamat. Tapi kalau ada anak buahnya yang menyimpang dari akidah, yang membelot dari akidah wa manhaj salaf, summum bukmun umyun. Wala wal baraknya atas seleranya, bukan lillah wa fillah, bukan fillah walillah. Naudzubillahi min dzalik. Poin 184,
Wa qala al-Fudail, masih ucapan Fudail bin Iyad rahimallah, beliau mengatakan sahibu bid'atin la ta'manhu ala dini. Pelaku kebid'ahan, jangan engkau merasa aman terhadap agamamu. Waspada, hati-hati dengan ahli bid'ah yang bisa meracuni agama Anda. Ya. Makanya para ulama salaf sangat mentahdzir. Ini manhaj salaf keras. Mereka terus-menerus mentahdzir umat dari bahaya ahli bid'ah. Dan sudah dilewati dalam kajian kitab ini ucapan-ucapan mereka. Di antaranya ucapan Abu Kilabah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, la tajlisu ma'ashabil ahwa. Jangan duduk bersama ahli ahwa. Wala tujadilum, jangan berdebat dengan mereka. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku khawatir mereka akan menyerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Au yulabbisu alaikum ma ta'rifun, atau membuat kerancuan dalam kebenaran yang sudah kalian telah ketahui. Ini ucapan ulama salaf. Mereka menjauh dan menjauhkan umat dari ahli bidah dan dari majlis ahli al-bidah. Ya. Namun yang aneh, ini manhaj, sekali lagi, ini manhaj jelas dari salafus saleh. Tapi ada yang keluar-keluar manhaj jelas, tapi masih berkumpul, bermajlis, bersatu di satu perguruan ataupun perkumpulan ahli bidah atau kelompok-kelompok ahli bidah. Naudzubillah min dzalik. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa 'alal umyani, atau la takhtafi illa 'alal umyani. Bahkan lebih parah lagi, yang keluar-keluar tersebut ngambek ketika nggak diterima di perguruan tinggi ahli bidah. Ini sekali lagi manhaj salaf jelas, tapi tadi la takhtafi illa 'alal umyani, tidak tersembunyi kecuali atas orang-orang yang buta matanya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nas'allahu ta'ala ats-tsabat. Ya, kita mohon kepada Allah keistiqomahan, keteguhan, ketetapan di atas akidah manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Ya. Kata Fudail bin Iyad, jangan engkau merasa aman terhadap agamamu, terhadap dari ahli bidah. Ya, mereka selalu membuat syubhat. Asyubah khattafah, dan syubhat itu cepat menangkap, sedangkan hati dha'ifah, kata para ulama. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan bermusyawarah dengan mereka dalam perkaramu. Karena mereka khianat. Mereka para pengkhianat. Mereka mengkhianati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad, atau man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad ittahama Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu kebid'ahan dan dia menganggap itu bid'ah yang hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dan Rasul sudah pernah mentahdzir kita tentang fitnah akhir zaman. Beliau mengatakan satakunu sanawat khadda'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Banyak yang diputar balikkan. Seperti yang kita isyaratkan tadi. Mereka menuduh yang menyampaikan kebenaran membuat ajaran baru. Mereka yang membuat ajaran baru tidak sadar, tidak tahu diri. Naudzubillah min dzalik. Mereka yang menyimpang membuat ajaran statement yang bid'ah, namun menuduh orang lain yang membuat ajaran baru. Maling teriak maling. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasul, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur didustakan. Yang menyampaikan kebenaran dengan hujah-hujah yang ilmiah, yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh.
didustakan, dicaci maki, dibully, diboikot, ditahdir di mana-mana. Namun wa yusaddaqu fihal kadhib, yang dusta dibenarkan, yang salah dibela, yang benar dimusuhi. Wal bara yang terbalik. Kemudian kata Rasul, wa yakhawanu fiha al-amin, orang yang jujur dikhianati. Sedangkan yang khain yu'tamanu fi al-khain, yang berkhianat diberi amanah. Naudzubillahi min dzalik. Diputar balikkan semuanya. Wa yantiqu fi arwaibidah, dan akan muncul dan akan ngoceh, berceloteh orang-orang yang ruwaibidah, yaitu orang yang at-tafih. Kata Rasul ketika ditanya siapa itu ruwaibidah, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril amma, orang yang bodoh namun lancang berbicara masalah agama yang tidak dia kuasai. Meskipun bergelar doktor ataupun gelar-gelar akademik mereka, namun aspun saja memposting, aspun saja berkomentar. Naudzubillah min dzalik. Dan lebih parah lagi, tidak tahu diri kalau mereka tidak paham. Asal posting kemudian dihapus, posting dihapus, hobinya post-push saja. Naudzubillah min dzalik. Ini fenomena yang ada di tengah-tengah, bukan hanya orang di luar, bahkan yang mengaku ahli sunnah, as-salafi, harus ditasfiyah. Ini programnya dakwah salafiyah, mentasfiyah, sebagaimana kata Rasul SAW, wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang yang jahil, pemahamannya orang-orang yang jahil, apalagi yang jahil kuadrat, harus ditasfiyah, biar tidak mengotori dakwah as-salafiyah dari pernyataan statement-statement yang tanpa ilmu, yang tanpa dalil, hanya bermodal retorika yang indah dan seterusnya. Sekali lagi, kata Rasul SAW, pada akhir zaman akan diputarbalikkan hakikat ini. Yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, alul hak dikatakan alul batil, alul batil dikatakan alul hak, dan seterusnya. Wala tajlis ilai, jangan duduk bersama ahli al-bidah. Ini manhaj salaf jelas, larangan bermajlis belajar dari ahli bidah. Namun sekali lagi, yang nyeleneh, ada yang ngambek, tidak terima, sedih, tidak diterima di majelis perguruan tingginya ahli al-bidah. La takhtafi illa ala al-umyani. Fa inna man jalasa ila sahibi bid'ah warasahullah al-ama. Dan barang siapa yang duduk bermajlis dengan ahli bidah, belajar di perguruan tingginya ahli bidah, maka Allah timpahkan, Allah wariskan kepadanya al-ama, kebutaan. Maka sungguh benar ucapan Imam Ibnu Qayyim tadi. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru. Matahari itu atau kebenaran itu seperti matahari yang terang benderang, jelas seperti di siang bolong. Tidak ada awan sama sekali, tidak ada mendung sama sekali, jelas terang benderang. Namun kata beliau, la takhtafi illa alal umyani, tidak tersembunyi kecuali atas orang-orang yang buta matanya. Sudah jelas manhaj salaf melarang bermajlis dengan ahli bidah, belajar dari ahli bidah. Kok masih mati-matian ingin masuk ke dapat majelisnya ahli bidah? Maka sekali lagi, kalau ada oknum-oknum tersebut menyimpang, ini jawabannya tidak aneh. Yang duduk di majelis ahli bidah, Allah timpakan kebutaan. Meskipun manhaj itu jelas. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka sungguh benar tahdiran salaf dari kita bermajlis dengan ahli bidah, karena bahayanya sangat banyak, sangat luar biasa. Kata Fudail bin Iyad, Allah timpakan kebutaan atasnya. Mata kepalanya melihat, namun mata hatinya yang buta, kata Allah. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Poin 185, masih ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimallah, wa qala Al-Fudail, nadharul mu'min ilal mu'min jila'ul qalbi. Orang mukmin ketika melihat kepada orang mukmin yang lain, tentunya yang di atas akidah shahihah, di atas sunnah Rasulullah SAW,
maka itu akan menjernihkan hati. Wa nadhar rajul ila sahibi bid'ah yurithu al-ama. Sedangkan kalau melihat kepada ahli bid'ah, maka Allah akan menimpakan kebutaan. Bisa dibayangkan, sekali melihat saja bisa membutakan mata hati seorang ahli sunnah. Apalagi bermajlis dengan mereka, sering melihat mereka, kumpul dengan mereka, satu grup dengan mereka. Maka naudzubillah min dzalik, kebutaan di atas kebutaan, dzulumatun ba'duha fawqa ba'din. Maka tidak aneh kalau menyimpang. Meskipun keluar-keluar manhaj itu jelas, tapi kalau orang itu buta mata hatinya, apa artinya manhaj yang jelas tersebut? Ya. Kata beliau, wa nadhar rajul ila sahibi bid'ah yurithu al-ama, yakni fi qalbihi. Seseorang yang sering melihat kepada ahli bid'ah itu akan mewariskan, mengakibatkan kebutaan, yakni fi qalbihi, kebutaan di hatinya. Naudzubillahi min dzalik, nasallahu taala as-salamata wal afiyah. Kemudian poin 186, wa kana al-Fudail yaqul, masih ucapan Fudail bin Iyad. Dahulu Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, usluk hayatan thayyibatan. Telusurilah, ikutilah jalan kebaikan. Apa jalan kebaikan itu? Al-Islama wa sunnah. Islam dan as-sunnah. Ini yang harus dipegang erat sampai mati. Al-Islam wa sunnah. Para ulama menegaskan Islam wa sunnah karena di sana banyak orang-orang yang mengaku berpegang teguh dengan Islam namun bukan di atas sunnah, namun di atas kebid'ahan. Sekali lagi ini dibawakan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah untuk mentahdir kita dari al-bidah, pegang erat Islam dan sunnah. Karena sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, "I'lam anal Islam huwa sunnah wa sunnah ya al-Islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Kata beliau, kata Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarh Sunnah, ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam dan tidak akan mungkin salah satunya berdiri kecuali dengan yang lainnya. Pegang erat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi al-bid'ah, jauhi ahli al-bid'ah. Kemudian dibawakan ucapan yang mirip dengan ucapan Fudail bin Iyad tadi dari Mujahid. Dari Mujahid dari kalangan tabi'in juga. Wa qala Mujahid fi qaulillahi azza wa jalla. Imam Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata tentang firman Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini berkaitan dengan surat An-Nahl kalau tidak salah ayat 97, An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mujahid mentafsirkan hayatan thayyibah adalah husnar ra'yi, yakni as-sunnah. Yang disebut dengan kehidupan yang baik adalah as-sunnah. Ini sama dengan ucapan Fudail bin Iyad bahwasanya kehidupan yang baik yang wajib kita pegang erat sampai mati adalah Islam wa sunnah. Ya. Maka seorang hamba kalau mau kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, wajib berpegang teguh dengan Islam atau tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga dikatakan oleh para ulama, inna fid dunya jannatan malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surganya. Barang siapa yang tidak memasukinya di dunia ini, dia tidak akan masuknya di akhirat. Yang dimaksud adalah al-iman, at-tauhid, wal amalu as-salih, yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Inna jannati fi qalbi. Sesungguhnya surgaku ada di hatiku. Aina ma dhahabtu kanatil jannatu ma'i. Bahwasanya surgaku ada di hatiku. Kemana aku pergi, dia pun bersamaku. Meskipun diboikot, disiksa, dan seterusnya, selama dia di atas akidah sahihah, di atas tauhid yang benar, di atas kebenaran, maka Allah pasti akan menolongnya. Allah berikan keamanan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan. La tahzan innallaha ma'ana. Dan ini yang juga disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah beliau terhadap ucapan tadi. Kita mau bacakan agar lebih mantul lagi. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi berkata, kata beliau tentang ucapan Mujahid tadi, hadal athar fi tafsir al-hayati thayyibah. Ucapan Mujahid tadi adalah tafsir tentang makna al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Wal makna annahu minal hayatit thayyibah husnul ra'i wa luzumus sunnah. Termasuk kehidupan yang baik adalah pemikiran yang benar dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Wal hayatut thayyibah hiya tuma'nina allati takunu fi qalbin mu'min. Kehidupan yang baik adalah ketenangan yang ada pada hati seorang mukmin. Wal itmi'nan war ridha war raha allati yajiduha bisababi tauhidihi wa ikhlasil ibadah lillah. Ketenangan, keridhaan, kebahagiaan yang didapati orang mukmin tersebut disebabkan karena tauhidnya, keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Wada'i haq Allah, karena dia melaksanakan hak Allah. Wal intiha an maharimi, dan dia menjauh dari larangan Allah. Yajidu ladzatan wa na'iman wa sururan fi qalbi. Dia mendapati kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan dalam hatinya. Fatakunu hayatu thayyibah, kehidupannya baik. Hatta walau kana masjunan, meskipun dia di penjara. Selama dia di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah, maka dia mendapati kebahagiaan. Sebagaimana diutarakan oleh Syekhul Islam Taimiyah tadi. Walau kana mu'adzaban yu'dza, meskipun dia disiksa, disakiti, dibuli, diboikot di mana-mana, namun yakini kalau dia di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, pasti akan meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Namun sebaliknya, yang mendoliminya, yang menyakitinya, yang mengganggunya, padahal dia di atas kebenaran, maka dia akan mendapati kegoncangan dalam kehidupannya, ketidaknyamanan di dunia wal akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Fatakunul adhiyah fi jasadihi walakin qalbu wa yahya hayatan thayyibah. Meskipun jasadnya, fisiknya, dohirnya dia diganggu, namun hatinya penuh dengan kehidupan yang baik. Bisa babi tuma'nina ila ma huwa alaihi minal haq. Dia tenang, dia bahagia karena dia di atas kebenaran. Bisa babi tuma'nina ila ma huwa alaihi minal haq. Karena dia tenang di atas kebenaran, konsisten di atas kebenaran, meskipun banyak anjing-anjing yang menggonggong. Mutmainnun annau minal mu'minin wa annau mustaqimun ala syar'illah wa dini. Dia tenang karena dia termasuk orang yang beriman, yang berpegang teguh dengan tauhid, dengan akidah manhaj salaf, dan dia istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Ya, kita lanjutkan ucapan berikutnya dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, wa qala al-Fudail, poin 188, la yashummu mubtadi'un raihatal jannah. Tidak mungkin ahli bid'ah mencium bau surga. Kalau dikatakan kekal selama-lamanya tidak mencium bau surga, yaitu ahli bid'ah
yang mukaffirah. Sudah sering kita sampaikan, al-bid'ah ada dua, bid'ah yang mukaffirah dan ghair mukaffirah. Kalau pelaku bid'ah itu bid'ahnya mukaffirah, mengeluarkannya dari Islam, maka kalau dia mati belum bertobat, maka dia tidak akan mungkin masuk surga. Adapun bid'ahnya yang tidak sampai mukaffirah, mengeluarkannya dari Islam, kalaupun dia masuk neraka, itu tidak akan kekal abadi. Jadi, wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud oleh Fudail bin Iyad adalah bid'ah yang mukaffirah, pelakunya tidak akan mencium bau surga. Karena Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Tidak akan mungkin masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Nah, ini tahdzir terhadap al-bid'ah. Dan tidak boleh meremehkan bid'ah sekecil apapun. Karena al-bid'ah baridul kufri. Kebid'ahan jembatan menuju kepada kekafiran. Sebagaimana ucapan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, ihdzar sigharal muhdatsat. Jauhkanlah diri Anda dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Ya mungkin tidak dianggap sesuatu yang besar menurut sebagian orang-orang, terutama yang buta mata hatinya tadi. Ada statement mengkritik pemimpin, kayaknya biasa saja. Statement yang menyimpang dari akidah al-sunnah wal jamaah dianggap sepele. Padahal kalau menurut salaf itu luar biasa. Seperti dalam kejadian Imam Malik yang kita bahas kemarin, hanya ditanya kaifas tawa, beliau murkanya luar biasa. Bahkan beliau sampai mengusir orang tersebut dan menvonis orang itu dolan. Karena apa? Pertanyaannya tadi, yang itu menimbulkan asyubhat. Namun sekarang banyak orang-orang yang mengaku ahlussunnah tapi manhajnya menyimpang dari manhaj ahlussunnah wal jamaah, yang menganggap sepele statement-statement yang bid'ah yang jelas-jelas menyelisihi manhaj akidah ahlussunnah wal jamaah. Poin yang terakhir 189, wa qala al-Fudail, Fudail bin Iyad berkata, tuba liman mata alal Islam wa sunnah. Berilah kabar gembira bagi mereka yang mati di atas Islam dan sunnah. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan as-sunnah. Tsumma baka al-Fudail ala zamanin yatadharu fihi al-bidah. Dan Fudail bin Iyad menangis atau menangisi suatu zaman yang di situ nampak muncul kebid'ahan. Ini di zaman beliau, masih di zaman generasi-generasi terbaik umat ini. Muncul banyak fitnah, banyak bid'ah, apalagi sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka sekali lagi sangat prihatin. Mereka tidak tinggal diam dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Namun sangat disayangkan orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf ketika mendapat statement bid'ah yang jelas-jelas itu bid'ah, entah bid'ah sabaiyah atau bid'ah khawarij, mereka sumum bukmun umyun, bahkan menyalahkan yang mengkritik, yang membantahnya. Ini semuanya apa? Sudah terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah sekali lagi senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan keteguhan di atas akidah manhaj salaf meskipun banyak anjing-anjing yang menggonggong. Kata beliau, atau dikatakan sini, dahulu Fudail bin Iyad menangis melihat zaman yang di situ menyebar kebid'ahan. Fa idza kana dzalika kadzalik fa aktsiru min qauli masyaallah kana. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalau demikian keadaannya, perbanyaklah mengatakan masyaallah kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Artinya ini musibah. Ya, ini adalah bencana. Namun sangat disayangkan, banyak orang yang buta mata hatinya, tidak tahu hak mana batil, tidak tahu mana al-haq mana ahlul al-batil. Mereka hanya membebek, membeu apa kata tita sang raja ataupun yang semisal dengannya. Tolak ukurnya bukan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf,
namun tadi titah sang raja atau yang semisal dengannya. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Setelah azan kita akan lanjutkan soal jawab. Nah, kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana dengan ungkapan ini, dirikanlah negara Islam dalam hatimu, niscaya negara itu akan berdiri di negerimu. Perkataan ini nukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Fitnatut Takfir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ini ungkapan yang masyhur dinukil oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah kelompok-kelompok Harokiyin khususnya yang mereka sering keluar-keluar masuk ke parlemen mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah, tapi akidah mereka tidak mereka urusi, tidak mereka perbaiki, tidak mereka ikuti akidah Rasul, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ibaratnya seperti orang yang membangun rumah dari atapnya tanpa memperhatikan pondasinya. Bagaimana mungkin rumah akan kuat, akan kokoh tanpa pondasi atau pondasinya rapuh? Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man bana baitan min sakfihi saqata saqfu ala ra'sihi. Orang yang membangun rumah atau bangunan dari atapnya dulu tanpa pondasinya, atapnya akan menjatuhi kepalanya, bocor, naudzubillahi min dzalik. Maka ada ungkapan yang hak di situ, bahwasanya dirikanlah daulah al-Islamiyah dalam hati kalian, yaitu pondasi dulu hati kalian dengan al-aqidah sahih, dengan tauhid sebagaimana Rasul. Sebelum munculnya daulah Islamiyah di kota Madinah, Rasul pondasi akidah para sahabat, kokohkan, dikuatkan pondasinya para sahabat, dakwah tauhid 10 tahun pertama di kota Mekah tanpa ada dakwah yang lain kecuali tauhid saja. Ini makna daripada aqimud daulata fi qulubikum takum lakum fi ardikum. Dirikanlah daulah Islamiyah di hati kalian, maka akan tegak. Otomatis innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka dahulu merubah diri mereka. Bukan yang atas dulu dirubah, yang bawah yang perlu dirubah dulu. Akidah dulu yang dikuatkan, diluruskan. Nah, ini kemudian berkaitan dengan dai yang suka menebarkan syubhat-syubhat alus atau istilahnya bocor alus. Maka kalau antum ingin selamat dari syubhat-syubhatnya, maka jauhi, tinggalkan orang-orang tersebut. Kalau antum mau selamat, kecuali kalau antum memang mau syubhat, kepingin syubhat juga, naudzubillahi min dzalik. Sampai seberapa kuatkah kita mesti berpegang teguh pada akidah manhaj salaf dan sunnah meski kita dibully, dilecehkan meski oleh sesama muslim, sampai akhirat kita, sampai kita meninggalkan dunia ini harus kuat, minta tolong kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, minta kepada Allah agar kita dikuatkan, berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan berpegang teguh dengan al-haq ini. Karena memang ini sunnatullah, yang membawa kebenaran pasti akan dimusuhi. Jangankan kita, para anbiya, Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa cobaan dan onak duri yang beliau hadapi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan musuh-musuh bagi para anbiya, para nabi, baik dari kalangan setan, jin maupun manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan retorika-retorika yang indah untuk menipu manusia. Mereka pasti membuat rekayasa, makar-makar, bermain cantik istilahnya. Mereka ini licik dan licin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka pintar bersilat lidah. Ketika sudah tidak bisa menghadapi hujah-hujah yang ilmiah yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ngeles kemana-mana. Menuduh yang membantahnya sok pintar, dan seterusnya. Padahal al-haq wa haqqu an yuttaba. Kebenaran yang harus diikuti.
bukan celotehan, bukan omongan-omongan yang ngeles ke sana kemari. Nah, ada seorang ustadz yang mengatakan jangan diambil ilmunya dari kedua ustadz yang saling tahdzir. Itu bagaimana ustadz? Apakah termasuk dari sikap munafik dan seterusnya? Ya, ini orang-orang yang mudabdabuna baina dzalik. Enggak ke sana, enggak kemari. Ya, meskipun banyak yang punya statement seperti ini, tapi tetap wailul lil mutaffifin. Ada kecenderungan kepada orang-orang yang tadi mencela-mencela seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Pada Rasul mengatakan, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang didolimi. Jangan sok netral, tapi padahal yang pertama menyelisih sunnah Rasul SAW. Yang kedua, banyak yang mengatakan seperti ini, tapi tetap ada kecenderungan kepada haula'i az-zalama. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi orang-orang yang tidak punya pendirian, bahkan dia sendiri luar biasa mentahdir tanpa ilmu, tanpa hak. Ini manhaj mudzabdzabin, yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian. Al-haqqu ahaqqu an yutaba, kebenaran yang wajib diikuti, yang wajib untuk dibela. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dengan akidah as-salaf, manas salaf sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari makar-makar jahat orang-orang itu, dan semoga Allah memberikan balasan setimpal kepada mereka fid dunya wal akhirah ajilan ghairu ajilin. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.